Tuan, jangan melawan. Kepala kedua komplotan angin hitam sudah bicara. Besok siang kalau tidak ada 3.000 shibras kepala Anda akan dijadikan pispot. Sekretaris. Aku. Mana orang-orang di kantor pemerintah? Mana para petugas? Suruh mereka jaga kota. Tuan, Anda masih pusing tidur? Para petugas di kantor itu sekarang sibuk memberi Tuan Zhao surat pengabdian. Mereka menunggu Anda mati supaya mereka bisa buka pintu kota menyerahkan Kabupaten Ping'an sebagai hadiah besar. Tuan Zhao. Dia juga memberontak? Burung baik pilih pohon untuk bertengger. Anda tenang saja berangkat. Tali ini saya sudah coba. Saya bahkan olesi lemak babi, gantung diri tidak sakit leher, supaya pergi dengan tenang. Aku tidak mau. Tuan, jangan berulah, berwibawa sedikit, jangan tunggu saudara-saudara masuk bantu Anda. Juga bernilai uang. Astaga. Kau sialan, kalau mau isekai yang benar dong, kau taruh aku di tempat macam apa ini? 2 hari yang lalu. Aku masih hidup di abad ke-21 orang biasa yang gagal ujian pegawai negeri. Saat aku bangun, aku isekai jadi bupati di kabupaten miskin tak bertuan. Tidak bisa memungut pajak, tidak bisa menyerahkan beras, segera dipenggal oleh perampok gunung. Ya Tuhan, kau mempermainkanku? Untunglah Tuhan tidak menutup jalan. Tempat sialan ini ternyata ada sinyal HP. Aku posting minta bantuan di internet, sekarang pasti sudah ada jawaban. Terima kasih atas undangannya. Baru turun dari pesawat. Saran, bersihkan leher, cari algojo yang cepat dan tidak sakit. Kalau pisaunya tajam, tidak sakit. Pembuat thread, bikin cerita juga tidak halus, zaman kuno ada sinyal. Saran, sujud dan minta ampun, panggil perampok gunung ayah, mungkin bisa jadi istri kepala perampok. Kalian tahu apa? Kalian tidak tahu apa-apa. Gua benar-benar mau mati. Siapa yang bisa selamatkan gua? Gua panggil bapak. Nak, jangan buru-buru. Melihat IP-mu memang aneh. Kalau yang kau katakan benar nama kabupatenmu itu. Dan catatan topografi di catatan kabupaten, foto dan kirim ke aku. Kau mungkin tertolong. Menurut buku sejarah liar yang kubaca pada dinasti sebelumnya, ada pangeran gila dibuang ke sini sebelum mati. Ia mengubur harta pribadinya di bawah kantor kabupaten, tepat di kamar belakang. Sungguh sia-sia. Benda hitam di sudut foto yang digunakan untuk ganjal meja tadi. Itu adalah kentang liar yang belum dibudidayakan. Benda ini di zaman kuno dianggap sebagai benda sakti. Jangan dengar omong kosong mereka. Jauh panggang dari api, kirimkan halaman tentang mineral dari catatan kabupaten itu. Apakah ada kuil tahu? Apakah ada belerang? Kalau ada, ikuti perintahku. Malam ini jangan tidur, kita lakukan yang besar. Mau pakai kepalaku sebagai pispot? Kalian tunggu saja. Aku akan membuat kalian semua terbang satu persatu. Tuan-tuan, Anda tidak ada pikiran aneh, kan? Pergi. Semua yang masih bernapas, panggil ke ruang belakang. Cepat. Baik, siap. Tuan, ini apa? Kalau Anda ada pikiran aneh, katakan saja, kami akan antar Anda. Ini sebagai tanda persahabatan kita sebagai rekan. Siapa yang ingin selamat, ambil senjata dan ikut aku. Tadi malam, aku mendapat mimpi dari dewa. Memberitahukan bahwa di bawah kantor ini, terkubur harta karun luar biasa dari pangeran dinasti sebelumnya. Harta karun? Tuan, Anda jangan-jangan. Sudah gila, kan?
Jangan banyak bicara. Sekretaris dan Tuan Zhao sudah bersekongkol dengan bandit gunung. Meski kita menyerah, kita akan mati juga. Ingin selamat? Ikuti perintahku. Harta yang digali, aku tidak ambil sedikit pun. Semua akan kubagikan pada kalian. Mulai dari sini, gali sampai tembus. Tuan, Anda yakin ini tempatnya? Ini cuma lubang tikus, mana ada harta. Sudah gali hampir 1 jam. Benar. Jangan sampai harta belum dapat, kita sudah kelelahan duluan. Terus gali. Ada sesuatu. Tuan benar ada sesuatu. Cepat buka. Sendawa dan belerang. Dan di peti itu, ada serbuk arang yang tersegel. Ini adalah persediaan pemberontakan pangeran gila dari dinasti sebelumnya, bubuk mesiu hitam. Lama-lama cuma ini? Apa ini? Tanah hitam? Dan beberapa peti barang rongsokan. Siapa bilang ini bukan harta? Resep ini memang primitif, tapi cukup. Bukankah Tuan Zhao akan datang menggulingkan? Dia yang pertama kita sikat. Dengar, cari gula putih. Tuan Bupati bangun pagi sekali. Dengar Anda semalaman menggali tanah. Kenapa? Mau meniru tikus membuat lubang untuk kabur dari Kabupaten Ping'an. Tuan, orang bijak tahu menyesuaikan diri. Tuan Zhao bilang, asal Anda cap surat penyerahan ini, dan akui kesalahan gagal pertahankan kota, kalau dia berbaik hati, jamin Anda mati utuh. Tuan Zhao? Tadi malam saya bermimpi, tahu saya mimpi apa? Mimpi ibu kamu menikah lagi. Berani. Saya bermimpi kaisar pendiri turunkan titah, katanya di Ping'an ada pengkhianat, hendak memberontak, maka beri saya sesuatu untuk menegakkan ketertiban. Api dari langit, tegakkan ketertiban. Ayo, kalau hari ini kau bisa keluarkan api langit, bakar sehelai rambutku. Bukan hanya Kabupaten Ping'an ku beri. Aku juga berlutut panggil kau bapak. Ya, coba bakar satu lihat. Jangan-jangan kau ketakutan sampai ngompol? Seperti yang kau minta. Api hantu. Tolong. Ini ilmu apa? Tiba-tiba terbakar. Kaisar pendiri menampakkan diri. Tuan Bupati, benar. Bisa api langit. Dewa ampun. Dewa ampun, Tuan ampun. Berhenti. Tuan, salah paham, semua salah paham. Saya hanya mau ambilkan air basuh. Tuan rumah kedua, tenang saja, pejabat anjing itu ketakutan, bersembunyi di belakang, tidak berani keluar. Besok tengah hari, begitu saya serahkan surat penyerahan, Anda bawa orang masuk, pasti aman. Ilmu hitam, kau ambil jiwaku. Ilmu penangkap jiwa, ini ilmu penangkap jiwa. Ini bukan ilmu hitam, ini telinga sakti. Setiap kata yang kau ucapkan, langit dengar, bumi lihat, saya juga dengar. Bapak tersayang, aku salah. Aku tidak tahu diri, menyinggung dewa. Mohon Tuan berbesar hati, ampuni nyawa anjingku. Tuan Zhao, pinjam semua pengawalmu ini, untuk menjaga kota. Ya, semua ikut Tuan. Semua ikut Bapak. Roket kembang api versi besar. Kali ini kita bikin para perampok gunung tahu apa itu pukulan penurun dimensi.
Orang, ikat guru itu. Gantungkan barang bagus di tubuhnya. Kirim ke perampok gunung sebagai kabar. Tuan, aku benar-benar tahu salah. Tuan ampuni aku. Guru. Kencingmu bau banget? Kebetulan. Biar Anda terbang dan meredakan amarah. Inilah hukuman dewa. Ini baru benar. Di zaman kacau ini di mana nyawa tak berharga, ketakutan kadang lebih manjur daripada kebajikan. Pelajaran strategi yang kuhafal untuk ujian PNS ternyata tidak sia-sia. Selanjutnya, giliran markas angin hitam. Lapor. Tuan Besar. Markas Angin Hitam, wakil kepala dengan 500 orang menyerang. 500 orang? Habis. Kali ini benar-benar habis. Kita ini tua lemah sakit cacat cuma belasan orang. Bagaimana bertahan? Sampaikan perintahku. Buka pintu kota. Wakil kepala, ini situasi apa? Pintu kota terbuka. Tidak ada penjaga. Apa si pejabat anjing itu makan di atas? Wangi, tidak benar. Menyengat, apa sih si pejabat anjing ini main apa? Wakil kepala, berani naik ke sini dan minum segelas denganku? Makan sedikit yang hangat? Strategi kota kosong? Sialan, si pejabat anjing ini main-main dengan trik Zhuge Liang padaku. Pasti ada penyergapan di kota. Kalian semua tenang, jangan gegabah. Wakil kepala, lihat cepat. Itu si gendut Tuan Zhao. Dia mau kabur dari pintu belakang. Hampir saja terkecoh oleh si pejabat anjing ini. Omong kosong strategi kota kosong, ternyata cuma gertak sambal, mau kabur. Saudara-saudara, serbu masuk, ambil uang, ambil makanan, ambil perempuan. Tutup pintu. Gawat kena tipu. Pejabat busuk, kamu berani menjebakku? Kalau berani, turun dan lawan aku 300 ronde. Ayo mulai. Lepaskan. Apa-apaan ini? Mataku. Sakit sekali. Pedas banget. Pedasnya minta ampun. Ini bubuk cabai. Tolong, asap ini beracun, aku nggak bisa bernapas. Habiskan mereka. Ini apa? Kudengar kamu mau jadikan kepalaku pispot? Kamu manusia atau hantu? Aku adalah karma kalian. Tuan Bupati hebat. Tuan Bupati adalah dewa turun ke bumi. Dewa memberkati Kabupaten Ping'an. Di mana Tuan Zhao? Dasar manusia iblis. Aku tabrak kamu sampai mati. Tuan, sudah bangun? Kenapa aku pingsan? Tuan, tidak ingat. Tuan Zhao itu. Dia naik kuda mau tabrak Tuan. Tapi kudanya tersandung mayat di tanah Tuan Zhao. Langsung terpental dari kuda dan tidak sengaja jatuh tepat di tubuh. Tuan langsung pingsan saat itu juga.
Aku ingat. Orang gendut ini benar-benar berat. Dia di mana? Tuan Zhao, saat kami sibuk turun ke bawah, dia naik kuda dan lari. Biarkan dia lari dulu. Hutang ini. Aku catat. Tunggu. Di mana ponselku? Tuan yang Tuan cari, apakah bata hitam yang bercahaya ini? Benar, untung tidak hilang. Untung tidak rusak, cuma baterainya habis, untung masih bawa panel surya. Si gendut, aku harus bikin dia terbang sekali. Biar dia merasakan keadilan dari langit. Tuan utusan dari kota, membawa undangan dari Tuan Bupati. Mengundangku ke benteng keluarga Zhao untuk jamuan. Rubah tua ini akhirnya tidak tahan lagi. Tuan, setelah Tuan Zhao kabur pulang, dia menyebarkan rumor bahwa Tuan adalah manusia iblis ini jelas perangkap. Kamu mundur dulu, biar aku pikirkan sebentar. Jangan pergi sama sekali. Ini adalah perjamuan maut yang klasik. Xiang Yu mengundang Liu Bang. Pergi, tidak akan kembali. Tapi tidak pergi juga tidak bisa. Prefek mewakili istana. Jika kau tidak pergi, itu adalah pembangkangan terbuka. Ini akan mengkonfirmasi tuduhan pemberontakan. Yang di atas benar. Jika pergi, 9 dari 10 mati. Jika tidak pergi, 10 dari 10 mati. Prefek sudah memperhitungkan bahwa kau tidak berani membangkang. Ini adalah strategi terbuka. Benar juga. Langkah mati. Situasi buntu. Kecuali ada dewa turun ke bumi. Jika tidak, pilihan manapun akan kalah. Politik kuno memang kejam. Atasan memiliki keunggulan alami atas bawahan. Siapa bilang situasi buntu? Apa yang ditakutkan? Pergi, harus pergi. Kau gila? Mau mati sia-sia? Mati sia-sia? Tidak, tapi mengirim mereka ke alam baka. Tuan, bawa panel surya yang rusak itu. Aku akan mengajarimu cara memperbaikinya. Setelah diperbaiki, bisa digunakan sebagai cermin pemantul. Kapan jamuan dimulai? Tengah hari? Sempurna. Matahari tengah hari paling terik. Bawalah cermin ini ke jamuan. Cari kesempatan untuk memantulkan sinar matahari dengannya. Lalu? Bukankah kita sudah membuat yang besar dan belum digunakan? Biarkan saudara-saudara yang tinggal di kota melihat sinyal dan melepaskannya. Berikan mereka keadilan dari langit. Tuan, ini satu-satunya jalan hidupmu. Mau bertaruh atau tidak, pilih sendiri. Orang, datang. Kamu tidak perlu ikut denganku hari ini. Bawalah semua saudara. Naik ke menara pengawas tertinggi di kota. Mulai dari tengah hari. Awasi arah benteng keluarga Zhao. Tuan, apakah Tuan benar-benar akan pergi? Biarkan aku ikut dengan Tuan. Tugasmu lebih penting. Ingat, begitu melihat pantulan kuat di sana, seperti ada matahari lain di langit, segera nyalakan paket yang sudah kita siapkan. Ini perintah. Baik, Tuan, aku patuh. Aku bertaruh. Kepala Distrik Li, terima kasih sudah datang dari jauh. Hari ini aku mengadakan jamuan untuk mendamaikan kalian. Musuh lebih baik didamaikan daripada diperangi. Terima kasih, Tuan Prefek. Tapi, aku mendengar, Tuan tertarik pada kekuatan supranatural yang aku miliki. Sangat tertarik. Kepala Distrik Li terus terang. Ku dengar kau punya ilmu sihir. Tuan bercanda. Itu bukan sihir, tapi kekuatan yang diberikan oleh kaisar pendiri dalam mimpi
untuk menopang negara. Kata-kata manis dan wajah palsu, berpura-pura menjadi dewa dan hantu. Bertindak. Gimana? Mana kesaktianmu? Mana Kaisar Taizumu? Tunjukkan padaku. Tunggu. Ilmu hitam apa lagi yang kau gunakan? Sekarang, angkat, arahkan ke kepala anjing prefek. Demi langit di atas. Mohon Dewa Petir turun ke dunia. Bantu aku basmi pengkhianat. Habis? Dewa Petir. Sepertinya Dewa Petir sedang tidur. Hei bocah, bukankah kau hebat? Mana dewa petirmu? Mana api langitmu? Sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tunggu apa lagi? Cincang dia. Ponsel benar-benar mati layar. Tidak ada keajaiban. Kali ini, benar-benar habis. Ini parabola terindah yang pernah kulihat seumur hidup. Sudah kubilang. Dewa Petir membantuku. Kau bukan manusia? Kau, dewa? Aku ayahmu. Siapa lagi? Dewa, ampuni aku. Dewa, ampuni aku. Dewa, ampuni aku. Kami tidak tahu siapa kau. Mohon ampuni kami, Dewa. Dewa. Tuan, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Sita rumahnya. Baik, Tuan. Siap. Lensa cekung. Lensa cembung. Lensa kristal barat. Memperbaiki panel surya. Perlu menggunakan lensa untuk memfokuskan cahaya.
Mungkin gagal. Pemilik sudah online, suara keras tadi. Aku di sini sampai seperti mendengar halusinasi. Bagaimana keadaan pemilik? Cepat jawab. Aku cemas. Perhitungan lintasan sempurna. Sudah kubilang pasti gak masalah. Nona, sekarang kamu punya uang dan orang. Cepat bangun infrastruktur. Tempat jelek ini bahkan gak punya jalan aspal, nanti gimana mau jalankan tank? Yang di atas, jangan panik. Wali kota mati. Dia pejabat tingkat 2 istana. Istana pasti akan kirim pasukan besar untuk menyelidiki. Kamu harus cepat cari rencana yang sempurna, buat alasan yang sempurna. Alasan? Kekuatan adalah alasan terbaik. Rekrut saja, ratusan prajurit berpedang itu, buat lebih banyak bom bubuk berapapun datang, kita musnahkan. Bentrok langsung itu pilihan terburuk, membuat kebohongan juga gak bertahan lama. Gak perlu buat alasan, juga gak perlu bentrok langsung, aku mau kaisar sendirilah yang memohon padaku untuk tetap hidup. Nona gila ya. Apa yang bisa kaisar minta padamu? Maksud Nona apa? Minta kaisar memohon padamu. Ini gak masuk akal. Tentu saja, kehidupan abadi yang dikejar setiap raja. Tuan, saya punya urusan mendesak untuk dilaporkan. Jangan panik, langit gak akan runtuh. Bicara pelan-pelan. Tuan, ini waktu, saya membereskan barang peninggalan wali kota, ketemu di kompartemen rahasia, sebelum wali kota pergi ke jamuan. Dia sudah kirim surat ke Perdana Menteri di ibu kota, bilang, Tuan punya ilmu sihir, minta istana kirim pasukan besar, untuk membasmi Tuan. Meski draft suratnya ada di sini, tapi wali kota pasti sudah kirim kabar lewat saluran lain, beritanya sudah tersebar. Perdana Menteri berkuasa penuh, dia membujuk kaisar kirim pasukan, tinggal soal waktu. Sebaiknya kita bawa uang dan perbekalan lari saja, di mana ada hutan, di situ ada kayu bakar. Lari? Kenapa aku harus lari? Bagus. Ini bagus, Tuan, itu pasukan istana loh. Kalau dia gak datang, bagaimana aku tunjukkan mukjizatku ke seluruh negeri? Kamu suruh orang sebarkan kabar. Bilang, aku dapat kitab suci dari petir, bisa buat ramuan kehidupan abadi. Baik, Tuan. Sudut di sana tidak tepat. Miringkan sedikit lagi. Ya, seperti itu, plastik tahan api sudah rapat. Tuan, maafkan saya yang buta ini. Kami turun-temurun membuat besi, selalu pakai tungku tinggi, Tuan membuat ini. Tungku datar berbentuk persegi, apakah bisa menghasilkan besi cair? Kakek, percayalah padaku sekali ini. Tungku ini bisa menghasilkan baja dewa dari istana langit. Baja dewa? Ini benar-benar baja dewa dari istana langit. Tuan, Anda benar-benar dewa turun ke dunia. Dewa hidup. Tuan Bupati, berkat Tuan mengajari kami membuat sabun, juga menyuruh kami minum air matang. Anak saya tahun ini tidak pernah sakit perut. Tuan benar-benar Dewi Penolong. Ibu, ini semua hasil kerja keras kalian sendiri. Jaga kebersihan, jarang sakit. Hidup akan semakin baik. Tuan, lihat. Rakyat bilang Tuan adalah dewa turun ke dunia. Mereka mendirikan kuil untuk Tuan secara sukarela. Ujian sesungguhnya masih di depan.
Tuan, mata-mata melapor, orang dari sarang angin hitam datang. Mereka keluar semua, kepala geng memimpin sendiri. Masih Berapa banyak? di mana-mana, tidak terhitung. Perkiraan kasar mata-mata setidaknya 3.000 orang, Tuan. Sarang angin hitam mengerahkan semua kekuatan, mereka mau bertarung mati-matian dengan kita. Apakah senjata baru di kota sudah ditempatkan? Sudah dipasang sesuai perintah Tuan. Tapi Tuan, apakah pipa besi hitam itu benar-benar berguna? Tenang, hanya sekumpulan gerombolan. Tuan, granat kita mungkin tidak cukup, bagaimana kalau kita suruh rakyat bersembunyi dulu? Siapa bilang kita akan melempar granat? Hei, pejabat busuk di kota, kura-kura pengecut, keluarlah dan terimalah kematian dari kakekmu. Kau bunuh saudaraku, hari ini aku akan menggunakan kepalamu sebagai tumbal bendera. Kepala Zhang, tahu apa ini? Tuan, ini tempat sampah baru. Sebut saja meriam tak berperasaan. Ini adalah versi 2.0 yang dirancang bersama oleh para ahli. Jarak tembak 300 meter, cukup untuk membuat mereka kewalahan. Lihat para bandit itu? Mereka berdiri terlalu rapat. Di medan perang, itu adalah cara untuk mati. Saudara-saudara, serbu yang pertama mencapai puncak tembok akan diberi hadiah 100 tile perak. Bakar. Permainan telah berakhir. Jangan bunuh aku, aku menyerah kakek dewa, ampuni aku ini buta, tidak mengenal Gunung Tai. Aku punya uang. Di gudang harta markas angin hitam ada banyak harta, ada banyak emas dan perak. Asalkan Tuan tidak membunuhku, semuanya akan kuberikan pada Tuan. Uang, aku mau. Terima kasih kakek dewa, terima kasih. Orangnya juga aku mau. Tuan, ini banyak sekali orang, bagaimana menanganinya? Menurut hukum dakian, bandit gunung yang memberontak harus dihukum mati. Tapi ini terlalu banyak. Semua angkat kepala. Kalian dulu adalah bandit, hidup dari merampok, adalah tumor di Kabupaten Ping'an, seharusnya hari ini kalian semua harus mati. Tetapi, saya memiliki kebajikan untuk menyayangi kehidupan, bersedia memberi kalian kesempatan untuk berubah. Mulai hari ini, kalian bukan lagi bandit, markas angin hitam resmi dibubarkan, nanti, kalian adalah karyawan pertama dari grup pertambangan Ping'an. Karyawan? Itu apa? Kamu adalah kepala regu produksi pertama. Tugas kalian adalah pergi ke gunung belakang dan menambang biji besi untukku, menambang batu bara. Semakin banyak yang digali, semakin baik makanan. Yang berprestasi baik bahkan bisa mendapat pengurangan hukuman. Memulai hidup baru, dulu tangan kalian berlumuran darah, sekarang gunakan keringatmu untuk menebus dosa. Pergi dan sumbang tenaga untuk membangun Kabupaten Ping'an yang baru, mengerti? Jadi karyawan, apa ada makan? Tidak hanya menyediakan makan, tapi juga kenyang, setiap kali nasi putih, yang kerja baik, saat tahun baru dapat daging. Ada makan, tidak perlu mati. Bahan bakar revolusi industri sudah siap. Tuan, kabar gembira, warga kota dengan sukarela mendirikan kuil untukmu, semua bilang Anda adalah bodhisatwa turun ke dunia. Suruh mereka berhenti melakukan hal sia-sia. Daripada begitu, lebih baik menyapu jalan. Pertahankan hasil kampanye kebersihan. Siap? Lapor, Tuan. Dari ibu kota. Seseorang datang. Orang macam apa yang datang? Seorang kasih membawa tablet kanselor Tuan. Katanya utusan rahasia. Ingin segera bertemu Anda. Sudah datang secepat ini? Sepertinya mukjizatku telah mengganggu serigala-serigala di ibu kota. Suruh dia masuk. Aku adalah kepala pelayan di bawah kanselor, Li Fu. Datang dengan perintah rahasia kanselor. Kamu
Kamu bupati yang bisa sihir? Saya Bupati Pingan. Tidak tahu Kasim datang kemari, ada urusan apa? Tuan Bupati, kita orang terbuka, tidak bicara samar. Kudengar Anda menurunkan api langit di Pingan, menghabisi kampung angin hitam, juga dengar Anda punya ramuan keabadian. Tidak tahu dari mana Kasim dengar omong kosong begini, saya hanyalah manusia biasa, mana ada sihir atau ramuan. Tuan Bupati, jangan main teka-teki dengan saya. Kanslor berkata, asalkan Anda serahkan ramuan itu, jamin karier Anda lancar, naik pangkat dengan cepat. Benda ini bukan barang biasa. Namanya pil emas 9 perputaran. 100 tahun baru bisa membuat satu tungku hanya belasan butir, memakannya bisa memperpanjang umur, tidak terserang penyakit. Apa maksudmu? Kakang Li, Anda salah paham. Salah paham? Saya lihat kau memang tidak ingin mempersembahkan harta, kau pikirkan baik-baik. Apa akibatnya jika melawan perintah Perdana Menteri? Kakang, jangan marah. Menurut Anda, benda ajaib ini adalah anugerah dari langit. Saya, seorang bupati kecil. Mana berani memutuskan kepemilikannya sendiri? Obat ini adalah satu-satunya harta di dunia. Ia harus dan hanya bisa dipersembahkan kepada Kaisar yang termulia. Benar, bukan, Kakang? Anak kecil kurang ajar ini. Dia pakai nama Kaisar untuk menekanku. Jika dipersembahkan kepada Kaisar, saya tak akan bisa mencium ampasnya pun. Tentu, Kakang demi Perdana Menteri dan Istana, datang dari jauh ke tempat terpencil ini, saya sangat berterima kasih. Kapsul dewa ini disiapkan untuk Baginda. Tapi untuk Kakang, saya juga menyiapkan hadiah kecil, tak seberapa. Tuan Bupati terlalu sopan. Di tempat terpencil ini, apa barang bagus yang bisa dikeluarkan? Ini adalah batu bata yang saya temukan di Istana Surga. Orang biasa menyebutnya kaca, sebenarnya itu kristal dari surga. Barang ini tidak mahal, saya berikan pada Kakang sebagai pemberat cangkir teh. Baik, baik. Saya terima pemberian Tuan Bupati. Tenanglah, kesetiaan Tuan pada Kaisar dan Perdana Menteri semua orang melihatnya. Setelah kembali ke ibu kota, pasti akan saya sampaikan pujian. Tuan, hanya segini? Ini pecahan kaca dari tungku belakang bukit kita. Kenapa sida-sida itu senang sekali? Zhang Wang, kau harus ingat, nilai suatu barang tidak tergantung pada apa barang itu, tapi pada apa yang orang lain pikir tentangnya. Bagus, obat bagus. Aku merasa seluruh tubuhku nyaman dan tidur nyenyak. Orang suci, benar-benar utusan dari langit. Berdasarkan mandat surga, Bupati Li berjasa mempersembahkan obat, diangkat menjadi pendeta pelindung negara, dianugerahi jubah ungu emas, 1000 tael emas. Semoga guru rajin mempelajari Tao, segera buatkan ramuan keabadian untukku. Hamba menerima perintah dan berterima kasih. Aku Jenderal Wang Tai, Komandan Pengawal Istana. Atas perintah Yang Mulia, membawa 3000 pengawal. Datang, melindungi guru. Terima kasih, Komandan Wang. Guru, Yang Mulia berkata, keselamatanmu terkait nasib negara, mulai hari ini. Semua urusan militer di Kabupaten Ping'an, akan aku ambil alih. Kamu tinggal tenang di belakang meramu obat, pekerjaan kasar seperti perang dan membunuh, serahkan pada kami prajurit. Mau ambil hasil orang. Kamu pasti tidak tahu apa itu mati. Dia datang untuk merebut kekuasaan. Ini jelas provokasi. Menghadapi tentara keras kepala seperti ini, bicara baik tidak berguna. Harus sekali pukul sampai takut. Sampai dia meragukan hidupnya. Aku sudah mempelajari peta Kabupaten Ping'an. Bukit kecil di utara kota adalah tipikal kars. Struktur batuannya tidak stabil. Letakkan cukup bahan peledak di beberapa titik kunci. Bisa memicu longsor kecil yang terkendali. Serangan dimensi, pendidikan kejut, aku suka. Komandan Wang, lihat bukit itu, seperti naga merangkak. Guru punya selera bagus. Maaf, aku tidak bisa melihat, hanya melihat bukit biasa, mana ada bentuk naga. Terkadang hanya tergantung pikiranku. Jika aku bilang itu naga, harus bergerak biar cocok. Guru bercanda. Batu adalah benda mati. Tidak berubah selamanya. Mana bisa bergerak?
Komandan Wang, lihat, saat aku sedang tidak mood, gunung pun bisa runtuh. Sekarang, menurutmu, pertahanan kota ini harus dipegang siapa? Ampun, Guru. Ampun, Dewa. Hamba mengaku kalah. Benar-benar Dewa turun ke dunia. Pertahanan, tidak, bahkan nyawa hamba, mulai sekarang milik Guru. Titah datang. Pendeta pelindung negara, terima perintah. Atas perintah surga, Kaisar memerintahkan, 100.000 tentara musuh menyerbu dengan ganas, perbatasan jatuh. 200.000 tentara kita kalah, kuku besi musuh telah menghancurkan 3 pos. Pasukan langsung menuju ibu kota. Negara dalam bahaya. Maka perintahkan, pendeta pelindung negara segera beritahu prajurit surgawi di bawah komandonya, bergerak cepat ke utara untuk melindungi Kaisar. Lindungi negara dan rakyat. Tolong, selamatkan Baginda, demikian perintah. Pendeta, 200.000 tentara kerajaan telah kalah. Kavaleri musuh sangat ganas, mereka datang dan pergi seperti angin. Kita, pasukan kecil di Kabupaten Ping'an ini, bahkan dengan tambahan pasukan pengawal yang kubawa, hanya beberapa ribu orang. Pergi mungkin akan Mati sia-sia. Tidak. Ini adalah tangga ke surga. Sebuah kesempatan untukku keluar dari Kabupaten Ping'an kecil ini dengan sah, kesempatan untuk seluruh dunia melihat kekuatanku. Kesempatan langka telah tiba. Ini adalah batu loncatan terbaik bagimu untuk membawa pasukan keluar dan merebut dunia. Mudah dikatakan. Tapi hati-hati, musuh adalah kavaleri nomaden tipikal. Semua warga adalah prajurit. Semua kavaleri lapis baja berat. Lamban, di medan perang mereka sasaran empuk. takut apaan? Kavaleri menyerbu, sombong sekali, beri mereka kejutan baru, rancangan senapan flintlock sudah kuoptimalkan. 100 tahun lebih maju dari senapan matchlock, apakah produksi besi dan bubuk mesiu di pihakmu cukup? Hanya punya senjata tidak cukup, taktik adalah jiwa, coba taktik baris tembak, pernah dengar tembakan 3 baris? Selama disiplin cukup baik, apalagi kavaleri lapis baja berat, bahkan tank datang pun. Biar dunia ini melihat, apa itu kesenjangan zaman. Ini bukan hanya senjata, ini sains, industri, disiplin. Inilah yang akan kubawa ke dunia busuk ini, sebuah era baru, yang tak terbantahkan, kesenjangan zaman. Mulai hari ini, aturan perangku tentukan sendiri. Semua pasukan, maju. Jangan takut, ikuti Tuan Pendeta, kita tidak pernah kalah. Seorang dukun membawa sekelompok petani. Mereka pikir bisa menghentikan kavaleri barbar dengan beberapa tongkat api. Benar-benar mimpi di siang bolong. Tuan, kita hanya menonton saja. Menonton. Tunggu sampai dukun itu mati, kita bisa maju dan membereskan kekacauan. Laporkan kemenangan kepada Yang Mulia. Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Baris pertama, jongkok. Baris kedua, bersiap. Baris ketiga, isi peluru.
Tembak. Mundur, mundur. Cepat mundur. Ini jebakan setan. Mengalahkan saja tidak cukup. Yang saya inginkan adalah pemusnahan total. Saya ingin sebuah pertempuran yang tercatat dalam sejarah. Sebuah keajaiban yang mengejutkan semua orang. Waktunya telah tiba. Dukungan udara, tembak. Tuan, apa itu? Mereka menerbangkan layang-layang? Diam dan perhatikan. Apa ini? Ampun. Ini bukan perang, ini adalah hukuman dewa. Dewa turun ke dunia. Pertempuran ini tidak hanya mengalahkan musuh, tapi juga menempa jiwa prajurit, tapi perang sesungguhnya mungkin baru dimulai. Kau dengar? Kemenangan besar di perbatasan utara, pendeta pelindung negara dengan 3.000 prajurit memusnahkan 10.000 kavaleri barbar. Benarkah? Lebih dari itu. Kata kerabat tetangga anak paman keduaku yang di militer, katanya Tuan Pendeta bisa memanggil petir. Juga bisa memanggil prajurit dewa, turun dari langit. Para barbar itu bahkan tidak bisa mendekati pendeta. Mereka musnah jadi abu. Tuan Pendeta hanya melambaikan lengan bajunya. Api suci turun dari langit, petir menggelegar dari tanah datar. Di tengah ribuan kuda pasukan barbar, ratapan di mana-mana. Darah mengalir seperti sungai. Ini bukan tenaga manusia. Pendeta pelindung negara. Kekuatan dewa. Dewa petir turun ke dunia. Bahkan dewa petir tidak bisa melakukan itu. Yang mulia. Sekarang, seluruh kota bersorak menyebut pendeta pelindung negara sebagai dewa petir. Sorakan mereka. Bagaimana sorakannya? Sorakan. Sangat meriah. Menggelegar mengguncang langit dan bumi. Dewa petir yang hebat. Rakyatku tidak bersorak hidup. Mereka malah memanggil seorang pendeta sebagai dewa. Dia takut kalah. Aku sangat lega. Tapi yang aku takuti bukan suku barbar. Dia. Seorang dewa hidup yang bisa memanggil petir dan mengubah kacang menjadi tentara. Jika dia menginginkan singgasana naga milikku, siapa yang bisa menghalangi? Sampaikan perintahku. Aku ingin menghadiahinya secara pribadi. Pasukan utama musuh sudah hancur. Tapi istana raja mereka masih ada. Kita harus maju terus tanpa henti, langsung ke sarang musuh, agar tidak ada masalah lagi. Aku setuju. Pertempuran ini harus kita menangkan sepenuhnya. Saya rela mati untuk pendeta agung. Laporan. Utusan dari ibu kota, surat kilat. Dekrit kekaisaran telah tiba. Kaisar memerintahkan, pendeta pelindung negara berjasa dalam memadamkan pemberontakan. Aku sangat lega. Namun suku barbar telah ditaklukkan. Senjata harus disimpan. Pendeta pelindung negara harus segera menyerahkan kekuasaan militer. Segera kembali ke ibu kota. Aku telah menyiapkan pesta besar untuk menyambut kedatanganmu. Masuk ke istana untuk menerima hadiah. Perang di perbatasan utara belum selesai. Istana raja suku barbar belum dihancurkan. Bagaimana Panglima bisa meninggalkan kamp? Jenderal di medan perang bisa tidak mematuhi perintah kaisar. Komandan Wang, kau sudah pikirkan matang? Ini adalah dekrit kekaisaran. Kau mau menentang perintah? Atau pendeta agung ingin menentang perintah? Menerima hadiah? Sepertinya mau mati kali ya, sandiwara yang familiar, dalam buku sejarah kehidupan sebelumnya, sudah terlalu sering kulihat, menyerahkan kekuasaan militer dengan secangkir anggur? Tidak. Kaisar tua ini ingin langsung memberikan padaku skenario Feng Boting. Sampaikan perintahku. Pasukan besar segera berbelok, target ibu kota. Perjalanan ini bukan untuk memberontak, melainkan untuk membersihkan dari sisi kaisar dan membunuh pengkhianat. Kita akan pergi ke ibu kota,
memberi pelajaran yang baik kepada Yang Mulia Kaisar kita, untuk mengajarinya apa itu monarki konstitusional. Pendeta, para saudara sudah tidak sabar. Hanya dengan satu perintah dari Anda, bahkan tembok yang terbuat dari besi, kita bisa membuat lubang di dalamnya. Membuat lubang? Kenapa harus? Di tembok itu berdiri tentara kita sendiri. Di dalam kota tinggal rakyat kita sendiri. Bentrok langsung, hanya akan menambah korban. Tapi pendeta, kita sudah di depan pintu kota tapi tidak menyerang, apalagi yang bisa kita lakukan? Perang tidak hanya dimenangkan dengan peluru. Terkadang selembar kertas bergambar daging, lebih berguna dari 10 meriam. Perintahkan untuk mendirikan kemah, memasak makanan. Selain itu, pamerkan semua barang berharga yang kita bawa. Wah, gila. Gambar ini lebih wangi dari yang asli. Pendeta, Anda ingin membuat orang kota kenyang dengan gambar kue? Bagi orang yang hampir mati kelaparan, senjata paling mematikan bukan pedang, melainkan kerinduan akan makanan yang mengenyangkan. Ibu kota dikepung. Pasti kekurangan makanan di dalam kota. Kue kita adalah jerami terakhir yang menghancurkan kekuatan mereka. Itu, apa itu? Itu sihir, pasti sihir Dewa Petir. Bu, kalau ada daging ini, penyakitmu bisa sembuh. Sudahlah, nyawa kita lebih murah dari kertas ini. Sekelompok tidak berguna. Pikiran kalian terhipnotis oleh selembar kertas. Di luar tembok ada pemberontak. Siapa yang berani melihat lagi? Bunuh tanpa ampun. Bangun semangat kalian. Kalahkan pemberontak, pasti dapat hadiah dari istana. Isyarat, saatnya tiba. Ahli sihir sungguh jenius, saya mohon izin, memimpin pasukan pelopor menyerang. Jangan terburu-buru. Suruh pasukan jaga formasi, maju perlahan. Jenderal, kami bukan pemberontak. Kami hanya ingin bertahan hidup, ingin makan kenyang. Kami telah mengikat komandan. Buka pintu kota, sambut jenderal masuk. Dewa, Dewa, ampunilah. Aku rela turun tahta. Aku rela serahkan seluruh kerajaan ini padamu. Ini aksara sederhana. Dewa, apa yang salah dengan singgasana ini? Salah, bukan hanya salah. Orang, bawa kursi ini keluar, cari sumur dalam, buang ke dalam, tutup dengan batu dan semen, jangan pernah dibuka lagi. Ah, ini, bagaimana bisa begini, singgasana? Jangan sekali-kali, Jenderal, ini singgasana warisan kaisar pendiri, lambang negara. Tidak boleh dihancurkan. Dewa, ini warisan leluhur. Ini urat nadi naga. Urat naga? Menurutku ini urat kebinasaan. Tahukah kamu, kenapa keluargamu kebanyakan lemah dan sakit-sakitan, umur pendek, karena leluhurmu ingin membunuhmu? Kursi ini adalah mantra kematian, semakin lama duduk, semakin cepat mati. Leluhurku, jangan. Aku tidak mau jadi kaisar. Mulai hari ini, negeri ini tidak lagi butuh seorang yang titahnya mutlak, kaisar yang menguasai segalanya. Kau akan menjadi kaisar baru, tapi kekuasaanmu akan dikurung. Kau hanya perlu jadi lambang negara, bertugas menandatangani dan stempel, menghadiri upacara. Siapa pria yang mengukir itu? Kemana dia pergi setelah itu?
Ada masalah besar. Ditemukan ada satu dinasti Dahua tambahan. Namanya sama denganmu. Tapi akhirnya adalah setelah upacara penobatan. Meninggal mendadak di istana yang terkunci, tidak ada sisa jasad. Meninggal mendadak di area terlarang istana. Jika nasibku sudah ditentukan oleh buku sejarah yang berubah itu, maka area terlarang ini pasti ada sesuatu yang menungguku. Anjir, ini penguat sinyal kuantum. Bos, ini sama sekali bukan barang yang ada di zaman kuno. Ini teknologi masa depan. Pendiri dinasti sebelumnya, orang kampung yang meninggalkan aksara sederhana itu, dia berasal dari masa depan. Ponselku selalu ada sinyal. Karena ini yang melintasi ruang dan waktu stasiun pangkalan masih beroperasi lemah di sini. Siapa? Kamu akhirnya datang. Kamu bisa bicara? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah penjaga. Penjaga? Menjaga apa? Nenek moyangku adalah pembangun perangkat ini. Dan keluargaku turun-temurun ada di sini. Menunggu kedatangan orang lain yang membawa bata hitam. Tugasku adalah menghentikanmu. Menghentikanku dari apa? Menghentikanmu menghancurkan dunia ini, nenek moyangku, dia ingin menggunakan perangkat ini untuk menciptakan dunia sempurna menurut pikirannya. Tapi dia gagal dan menyebabkan kekacauan. Ruang waktu yang tidak bisa dibalikkan. Penguat ini adalah titik paku terakhir untuk menekan celah ruang waktu. Tapi dia sudah sangat tidak stabil. Setiap kali kamu menghubungkan ponselmu ke duniamu, setiap kali menggunakan barang yang bukan milik zaman ini, untuk mengubah sejarah, semakin meningkatkan energi paradoks ruang waktu, seperti menuangkan air ke dalam cangkir yang sudah penuh terus-menerus menambahkan air. Begitu melewati titik kritis ini akan memicu ledakan berantai, yang melanda semua garis waktu. Kamu, aku, dunia ini, dan juga duniamu itu. Semua akan lenyap total, dalam singularitas paradoks. Aduh, energi kelebihan beban. Dia tidak akan tahan lagi. Dia akan memasuki program penghancuran diri. Bagaimana cara menghentikannya? Kunci. Hanya bata hitam itu. Frekuensi spesialnya adalah kunci akses tertinggi. Masukkan ke slot penghentian darurat. Satu-satunya cara. Selamat tinggal internet. Selamat tinggal teman-teman netizen konyolku yang lucu. Langit lawan bumi, hujan lawan angin, daratan lawan angkasa luas, pabrik lawan sekolah, matematika lawan teknik kimia. Pangeran, ada masalah besar. Di selatan, beberapa provinsi mengalami kekeringan parah. Wabah belalang di mana-mana. Panen gagal total. Bencana alam. Segera perintahkan, kerahkan lumbung padi, atur pasukan baru di berbagai daerah untuk bantuan bencana bersama. Laporan mendesak. Pengungsi menyerang kantor pemerintah. Mereka mengklaim pangeran membangun pabrik. Asap hitam membubung tinggi, membuat marah naga raja. Karena itu, langit menurunkan kekeringan. Ada tuan tanah yang memimpin pembakaran sekolah modern.
Mereka mengatakan menyelidiki benda untuk memperoleh pengetahuan adalah ajaran sesat, menyebabkan bintang kesusastraan tertutup debu. Dunia tidak punya makanan. Ini bukan bencana alam, ini bencana akibat ulah manusia. Ada seseorang yang menghasut dari belakang. Perang informasi dikombinasikan dengan pengerahan kekuatan. Seharusnya bisa menekan kerusuhan rakyat di selatan untuk sementara. Tapi, siapakah sebenarnya putra takdir itu? Pangeran, keadaan darurat, keadaan darurat. Kurang ajar, mengganggu pangeran, kau mau mati? Biarkan dia bicara. Pangeran, pemimpin sekte teratai putih. Putra takdir itu. Dia mengumumkan ke seluruh dunia. Apa katanya? Dia berkata, dia telah menerima wahyu. Akan pada siang hari 3 hari lagi, melakukan ritual di puncak Gunung Tai selama 10 hari. Untuk membuktikan mandat surga. Gerhana matahari. Dia bisa memprediksi secara akurat waktu terjadinya gerhana matahari, tepat pada siang hari 3 hari lagi. Ini bukan tebakan. Mustahil dengan tingkat teknologi era ini. Mungkinkah ada penjelajah waktu lain? Pangeran, orang sesat ini bicara omong kosong. Menyesatkan hati rakyat, aku akan segera membawa orang untuk menggerebek percetakan mereka, menangkap semua yang menyebarkan rumor. Sudah terlambat. Sekarang membantah rumor hanya akan membuat rakyat mengira kita merasa bersalah. Mereka hanya akan menganggapku sebagai orang gila yang bicara ngawur. Lalu semakin percaya pada putra yang bisa meramal gerhana itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Membiarkan dia menyesatkan publik? Tidak, karena tidak bisa mengalahkan teologi dengan sains. Maka harus menggunakan teologi yang lebih tinggi untuk mengalahkannya. Dia ingin menunjukkan mukjizat. Baiklah, aku akan mengubah panggungnya menjadi panggungku, panggil orang. Tiga hari lagi, pada tengah hari, gerhana matahari. Apakah Biro Astronomi sudah meramalkannya? Maaf, Pangeran, kami tidak mampu, siang malam mengamati bintang, tidak menemukan fenomena seperti ini. Tidak mampu. Aku, Pangeran, mengamati langit malam, sudah memperhitungkan bahwa bintang jahat berulah, akan menyerang matahari, menyebabkan dunia gelap. Kalian menerima gaji dari kaisar, tapi tidak menyadarinya sama sekali. Untuk apa kalian? Karena setan berani menantang kekuasaan langit, maka aku, Pangeran, akan menjalankan hukuman atas nama langit. Katakan bahwa Pangeran Wali telah menerima perintah langit, akan pada 3 hari lagi, tengah hari, membangun altar setinggi 9 zang 9 ci di selatan ibu kota untuk memuja langit. Saat itu aku akan naik ke altar, melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan dewa. Setan memanggil anjing langit, aku akan memerintahkan dewa langit, untuk memberikan anjing jahat itu, menyuruhnya memuntahkan matahari, mengembalikan dunia yang cerah. Anjing langit, benar-benar datang. Anak takdir telah menunjukkan keajaiban. Langit ingin menghancurkan dakwah kita, ya? Diam, pangeran di sini, kalian dilarang ribut. Waktunya tiba. Dari waktu hingga suara dan cahaya, masih 3 menit 20 detik. Sekarang mulai pertunjukanku. Langit di atas, rakyat sebagai saksi. Minggir, pergilah. Laporan darurat dari jarak jauh. Situasi militer mendesak. Pangeran, kita kena tipu. Kita semua kena tipu. Jelaskan, kena tipu apa? Gerhana matahari itu palsu, itu tipuan. Pasukan utama Baitilan berlindung di balik gerhana, telah menyerang gudang senjata ibu kota. Di pinggir barat, api menjulang ke langit, hampir tidak bisa bertahan. Komandan Wang, semua naik kuda. Bergegas bantu gudang senjata di pinggir barat, cepat. Pengawal kekaisaran, dengarkan perintah, ikut pangeran selamatkan kaisar, serbu. Pangeran datang. Kawan-kawan, bala bantuan tiba, maju.
Anak takdir, si penipu yang berpura-pura menjadi dewa, hari ini adalah hari kematianmu. Penasihat, Tuan, tidak menyangka, kan? Aku masih hidup. Berkat kamu, aku tidak mati di sarang angin hitam. Tapi dalam ledakan itu, aku hancur tak berbentuk. Wajahku hancur total. Lebih buruk dari kematian, beruntung diselamatkan oleh seorang pendeta Tao, mempelajari ilmu perhitungan langit kuno. Selama ini aku terus meneliti dirimu. Kemampuan supermu yang disebut api langit dan petir langit itu, hanyalah trik dan tipu daya. Aku sudah lama melihatnya. Sedangkan apa yang kau ajarkan padaku, tidak pernah aku lupakan. Paduka Pemangku Raja. Ilmu bahan peledakmu, sudah melebihi guruku, bubuk mesiu di gudang ini, cukup untuk mengantarkan kita semua ke surga. mulai hari ini, tidak akan ada lagi mukjizat di Dahua. Semua api langit, petir langit, gerhana matahari, dan tanah longsor, bukanlah sihir, juga bukan anugerah dewa, melainkan hukum alam semesta, suatu ilmu yang disebut menyelidiki benda untuk memperoleh pengetahuan. Aku, Sang Pangeran, akan memerintahkan pendirian Akademi Nasional di ibu kota, menyebarkan ajaran ini ke seluruh negeri. Agar semua rakyat bisa mempelajarinya, dan semua rakyat bisa menggunakannya. Aku tidak ingin kalian bersujud, aku ingin kalian berdiri. Dengan tangan dan pikiran kalian sendiri, untuk mengubah dunia ini. Jangan menangis. Hidupku berharga. Letakkan. Kuburkan di tanganku. Tentang dalam sejarah kita, seorang reformis paling legendaris, Kaisar Lei Wu, yaitu pemangku raja, sumber pengetahuannya yang melampaui zamannya selalu menjadi misteri terbesar dalam sejarah bangsa kita. Ada yang bilang dia dewa turun ke dunia, ada juga yang menduga kontak peradaban alien. Tapi bulan lalu, penemuan arkeologi terbaru membalikkan semua pemikiran. Apa aku tidak salah lihat? Itu ponsel. Benar, setelah diidentifikasi, ini adalah model ponsel pintar awal. Yang lebih aneh lagi, saat petugas arkeologi kami membersihkan port pengisian daya, menemukan di dalamnya ada selembar kertas kecil yang dibungkus kain minyak khusus, sangat kecil. Ini benar-benar produk 1000 tahun lalu. Profesor, apa yang tertulis di kertas itu? Kata sandi wifi-nya adalah aku cinta netizen bodoh. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini. Kalian bisa memikirkannya di rumah. Jika sejarah benar-benar bisa diubah oleh sebuah variabel dari masa depan, lalu apa artinya masa kini kita? Selesai. Ponsel itu asli? Lalu siapa yang menulis kata sandi itu? Dia kemudian. Intinya, jika masa lalu bisa diubah oleh masa depan, apakah masa kini kita masih benar-benar saat ini?